Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa ashabul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama yang kami hormati, para jamaah sekalian Masjid Hidayatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada untayan kata yang patut kita ungkapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita sudah memasuki di bulan Rajab ya, di tahun 1445 Hijriah. Berarti kita sudah masuk pada bulan di mana salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung para jemaah sekalian karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan kita dan mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi orang itu oleh Allah diberi umur panjang, sebetulnya diberi kesempatan untuk menambah amal kebaikan dan kesempatan untuk bertobat atas segala kesalahan atau atas segala kekhilafan, atas segala dosa. Makanya kalau kita lihat pada jamaah sekalian, sebetulnya orang-orang baik itu malah jarang umurnya panjang ya. Orang-orang baik itu malah jarang umurnya panjang. Maka kita bersyukur ya, jangan sampai umur ini kita sia-siakan ya. Kita abaikan begitu saja. Makanya kita dilarang kalau waktu pagi nunggu sore, waktu sore nunggu malam, waktu malam nunggu pagi. Tetapi nggak ada kualitasnya itu, nggak ada nilai tambahnya. Makanya sebetulnya pergantian waktu, ada kemarin kan rame-rame tahun baru Pak ya, betul nggak? Kira-kira ada perubahan apa tahun baru itu? Beda nggak dengan malam-malam sebelumnya? Beda nggak kira-kira? Ya sama aja, nggak ada bedanya. Tergantung bagaimana kita tuh menyikapi itu. Makanya yang namanya muhasabah, introspeksi diri, itu nggak usah nunggu tahun baru. Ya setiap waktu, setiap saat. Jadi yang namanya introspeksi itu kalau para sahabat kan setiap malam, setiap mau tidur itu introspeksi. Apa ya yang sudah saya perbuat selama 1 kali 24 jam itu? Makanya itulah para jamaah sekalian yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan. Karena pergantian siang malam itu kan dinyatakan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, sungguh itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Banyak yang mendefinisikan ulul albab itu, tetapi salah satunya adalah orang-orang yang berpikir. Makanya sekali lagi pada jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang, masih sehat. Makanya jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan begitu saja. Karena oleh Allah sudah diingatkan kan di dalam Al-Quran, di mana kita ini jangan sampai seiring dengan bertambahnya umur justru tidak menjadikan kesadaran bagi kita. Maka siklus manusia pada jamaah sekalian, kalau di awal di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 itu Allah berfirman, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi, dan Allah telah mengeluarkan kalian semua mim butuni ummahatikum, dari perut-perut para ibu kita ya, la ta'lamuna syai'an, tidak mengerti apa-apa. Ada nggak bapak-bapak kalau kita di BKDR ini ada bayi yang baru lahir terus langsung bisa baca, langsung minta makan, bisa ngomong kan? La ta'lamuna syai'an, la ta'lamuna syai'an, enggak ngerti apa-apa. Wa ja'alan sam'a wal basara wal afdah la'allakum tashkurun. Kemudian oleh Allah setelah katup jantung secara otomatis itu dibuka, maka Allah memfungsikan yang pertama indera kita itu adalah pendengaran. Jadi pertama kali Allah yang memberikan fungsi indera kita itu adalah telinga bayi itu. Makanya peka ya, bayi itu kalau baru lahir peka. Kenapa? Indera yang berfungsi yang pertama itu adalah telinganya. Setelah telinga berfungsi, maka lambat laun kan proses ini. Betul nggak Pak? Proses kan manusia itu nggak mungkin begitu lahir langsung lari kan, nggak juga. Makan pun juga bertahap. Makanya pun Allah juga demikian. Setelah pendengaran Allah berikan kepada si bayi, maka lalu Allah memberikan kepada manusia itu fungsi indera berikutnya berupa mata, wal basar. Dan matanya berfungsi bisa melihat. Wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun. Dari itu semua diharapkan kita ini bersyukur. Jadi proses penciptaan manusia, setelah Allah memberikan berbagai potensi kepada manusia, maka manusia itu diharapkan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Maka sekali lagi pada zaman sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini kita ini kan bagian dari sekian saudara-saudara kita kan. Pak Jani, kalau Pak Jani RT berapa? RT 1 ya. RT 1 berapa kakak Pak Jani? 80-an. Ada 40-an ya. 80. Nah, 80. Kayaknya hampir 70 berapa persen yang Islam? Hampir 90 ya. Nah, Kristen dikit. Tapi ya itu tadi, yang kesadaran kita untuk bisa beribadah di masjid, kan saya rasakan hampir semuanya tahu kan. Kalau namanya sholat berjamaah di masjid itu lebih utama kan, lebih utama dari sholat sendiri. Sama RT 2, RT 3, RT 4 sama. Kalau dikalkulasi Pak Ketua DKM, kalau kita bagi korban itu berapa itu? 300 lebih. 300 lebih ya. Nah, tetapi ya sekali lagi, inilah
kehidupan kita, di mana ternyata ya belum semuanya menyadari akan pentingnya kita ini menjalankan ibadah. Ya mudah-mudahan saja beliau-beliau itu ya di rumah sholat lah kan gitu. Jangan sampai nggak sholat itu kan. Hari gini Islam nggak sholat, ya Allah, terus mau gimana lagi kan begitu. Tetapi nggak usah berkecil hati. Maka topik kita pada malam hari ini, kita menyikapi positif dari setiap kejadian. Kita sikapi positif dari setiap kejadian. Maka para jamaah sekalian, tentu dalam kehidupan kita ini tidak semuanya sesuai dengan harapan kita. Tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Kalau bapak-bapak, para jamaah sekalian, pada saat dulu berencana berumah tangga, itu mengharapkan istri yang seperti apa? Pada saat dulu itu, istri yang solehah kan, istri yang sabar, istri yang nurut kan gitu, istri yang nggak gampang protes, apalagi istri yang pintar masak, menerima apa adanya. Itu kan harapan kita. Tapi setelah menikah apa kenyataan? Adakah kita dapatkan harapan hal itu semua? Kan enggak juga kan gitu. Lantas setelah kita tidak mendapatkan, apakah kita terus selesai begitu saja rumah tangga kita? Kan tidak juga. Makanya para jamaah sekalian, mungkin akhir-akhir ini saya sering mengikuti ya ulama yang sungguh sangat saya kagumi adalah Gus Baha sekarang. Begitu ceramah-ceramahnya luar biasa menurut saya. Salah satunya menyikapi setiap kejadian itu dengan husnudzon, berpositif sangka ya, berprasangka positif terhadap semua apa saja. Bahkan para jamaah sekalian, dikala tetangga kita memusuhi kita, maka kita tidak usah terlalu berkecil hati, tidak terlalu risau. Kalau dalam ceramah beliau itu, ya malah untung kalau tetangga itu membenci saya, kan nggak utang sama saya, kan gitu. Dan ini memang sesuatu yang sungguh biasa. Kalau semuanya kita sikapi dengan positif para jamaah sekalian, maka kita di dalam menjalani kehidupan ini akan mudah. Kalau istri mungkin cerewet gini-gini, ya ladang amal kita untuk melatih kesabaran, ya kan? Ladang kita untuk melatih kesabaran. Dan ternyata pada jamaah sekalian, salah satu kuncinya seorang suami terhadap istri yang seperti itu ya kita sabar. Kalau nggak sabar, selesai rumah tangga Pak. Sabar kita ini. Karena memang ya, walaupun kita 1 tahun ya dalam sebuah istilah 1 tahun berbuat baik terus kan gitu. 1 tahun berbuat baik, begitu sekali kita berbuat salah, seakan-akan hilanglah perbuatan baik kita dalam 1 tahun. Istilahnya panas tahun dihapuskan oleh hujan sehari. Kalau peribahasa kan seperti itu. Makanya pada jamaah sekalian, sekali lagi mari kita bersama-sama sikapi kehidupan ini dengan positif. Tidak usah terlalu risau dengan keadaan yang ada. Pak Ketua DKM, pengajian 6 orang 7 orang ya nggak usah risau kan. Apa sih kekuatan kita sebagai manusia? Nggak ada. Nggak ada kemampuan kita untuk menghadirkan orang, itu nggak bisa. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun tidak akan bisa mampu memberikan hidayah kepada manusia. Itu Rasulullah, kekasih Allah, luar biasa. Apalagi ya mohon maaf kita, para ulama nggak bisa, apalagi kita. Makanya sekali lagi kita sikapi kehidupan ini dengan ya, utamanya bagaimana kita itu menata hati kita, menata kehidupan kita untuk senantiasa menyikapi kehidupan ini dengan positif.
Semuanya kita jadikan ladang amal dalam kehidupan kita. Semuanya insya Allah akan menjadi ladang amal bagi kita. Kalau kita sikapi dengan positif. Maka sungguh merupakan keprihatinan yang sangat luar biasa pada jamaah sekalian, di mana kita menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi perkembangan kita, kehidupan kita, utamanya pergaulan remaja kita ya, pergaulan remaja kita ini sungguh sudah pada batas yang sangat memprihatinkan. Salah satu indikatornya adalah adanya permintaan dispensasi pernikahan bagi anak-anak usia yang belum saatnya boleh menikah menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan itu sah dilaksanakan boleh bagi laki-laki umurnya 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 74, termasuk di dalamnya itu melarang PNS itu poligami, di situ ada. Itu laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Dinaikkan usianya menjadi 19 tahun bagi laki-laki, 19 tahun bagi perempuan. Jadi sama usianya. Dilatar belakangi, kenapa? Karena memang begitu persoalan bagi remaja usia muda menikah itu persoalannya luar biasa, kompleks, sehingga terjadi banyaknya kasus perceraian dan sebagainya. Akhirnya direvisi dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, khususnya pasal 7, sehingga laki-laki umur 19, perempuan pun juga umur 19. Ternyata tidak menyelesaikan persoalan, Pak, sehingga terbitlah peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi pernikahan. Jadi kalau ada remaja belum usia 19 tahun kemudian harus menikah, maka itu mengajukan dispensasi pernikahan. Siapa yang mengajukan? Bagi mereka yang ternyata sudah hamil sebelum usia itu. Nah, jadi salah satu indikatornya mengapa ternyata persoalan kita saat ini sudah sangat memprihatinkan, terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan remaja kita usia sebelum 19 tahun sudah banyak yang hamil. Dan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 itu ranking pertama untuk pengajuan dispensasi. Yang kedua Jawa Timur. Ranking pertama Kabupaten Malang itu ada 1456 kasus. Rata-rata usia 17-18. Ini kan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Coba bayangkan, Pak, di era digitalisasi seperti ini sekarang ini, di era bebasnya kita mendapatkan arus informasi itu luar biasa. Sekarang guru yang paling canggih apa, Pak? Siapa? Wah, Google kan? Coba. Mau seperti apa? Mau buka konten apa situs yang nggak bisa dibuka, itu tanya Mbak Google, ada itu caranya, bayangkan. Dan sekarang anak-anak begitu bebasnya bisa mengakses itu semua. Kementerian Informasi itu kewalahan, Pak, menutup situs yang seperti itu, kewalahan. Istilahnya dimatikan satu tumbuh 1000. Jadi pada kasus ini kan menjadi PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama, bagaimana pergaulan begitu bebas.
Ya tadi, efek dampak dari kebebasan kita melakukan itu. Maka para jamaah sekalian, tugas kita sungguh sangat berat. Mungkin kalau kita lihat sepintas lingkungan kita kan nggak terlalu terasa kita. Tetapi kalau kita sudah membuka ya, keluar, lihat di jalan seperti apa. Jadi perilaku-perilaku seperti itulah sebetulnya yang seakan-akan kita merasa bahwa itu boleh-boleh saja. Dulu pada saat sekitar tahun 90-an Pak, sampai 90 ya 80-90 lah, begitu ada tayangan yang sekiranya itu berbau-bau pornografi, itu kan sudah banyak yang protes ya Pak ya, banyak masyarakat itu protes. Tapi seiring dengan TV tumbuh pesatnya TV swasta, bahkan aturan sudah ada, tetapi seakan-akan ya sekarang adanya kan Komisi Penyiaran Indonesia KPI kan, tetapi ternyata kan tidak mempan, dalam arti belum begitu banyak berperan untuk bisa menyeleksi, menegur dan lain sebagainya. Bahkan fenomena yang terjadi yang siapa itu, Fajar ya, Fajar yang dari Gorontalo itu kan, sad boy kan, coba itu kan usianya juga baru 15 tahun. Topik utamanya kan percintaan, bayangkan. Dieksploitasi sedemikian rupa, bayangkan. Dijadikan tamu di program ini, kan tidak ada yang negur sama sekali sampai hari ini. Padahal sebetulnya kan itu hal-hal yang sekiranya sangat belum saatnya. Ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua, dan benteng yang paling utama adalah iman. Karena apa para jamaah sekalian? Yang namanya HP, yang namanya TV, yang mana apalah atau alat apapun, itu operatornya kan manusia kan. Bapak nonton channel, nonton tayangan itu bisa berubah sendiri atau kita yang berubah? Kita yang program. Ya Pak, kita sendiri kan mau nonton apa, HP mau buka kita apa, mau yang positif mau yang negatif, kita yang menentukan. Makanya kembali kepada kita. Sementara kontrol terhadap hal itu bagi orang tua terhadap anaknya, bagi guru terhadap muridnya, bagi pemimpin terhadap anak buahnya, begitu tidak maksimal. Kita Pak sebagai orang tua saja dalam hal mengasuh mendidik anak kita itu luar biasa. Saat ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah. Seorang guru begitu dilema ya di dalam memberikan pelajaran pemahaman kepada anak. Akhirnya mohon maaf, seorang guru ya yang penting mengajar sudah, bukan mendidik kan Pak ya. Kalau mendidik dengan mengajar beda. Kalau mengajar kan sekitar pelajaran, mengajar materi pelajaran selesai dulu udah. Tetapi memang tidak juga kita 100% menyalahkan para guru. Kenapa? Kalau dia berbuat lebih daripada itu, contoh mereka terlambat, kita strap, kita tegur, dilaporkan, disalahkan, kan menjadi dilema. Guru ngaji, mohon maaf, mengajari santrinya dengan agak keras dikit, nanti sudah melanggar, tidak terjadi tindak kekerasan, kan serba repot. Berbeda dengan usia-usia kita Pak. Ya mungkin yang usia-usia kita ya dalam arti ya yang enggak 40 ke atas lah ya. Saya nggak tahu kalau mungkin 40 ke bawah kan itu. Dulu kita itu kan ngaji aja tangannya begini itu betul itu. Kan ngaji Pak. Ya, kita mengalami masa-masa seperti itu.
Dulu kan papan tulis itu, papan tulis kan pakai kapur itu kan, ada penghapus itu yang berbuat dari kayu. Salah kita lempar, plok, kadang membuin gitu kan. Ada tuh apa isunya, kalau Jawanya tudingnya itu kan, penunjuknya itu kan pakai bambu itu, ya ada rotan, ada yang bambu yang di itu kan biasa dipukul-pukulnya kepada kita, nggak ada apa-apa. Tetapi kita lihat hasilnya seperti apa. Begitu seorang guru punya tanggung jawab sangat luar biasa. Dan kalau dulu begitu terjadi sesuatu di sekolah, kemudian kita adukan ke orang tua kita, yang disalahkan siapa? Anaknya, nggak akan membela. Sehingga apa? Luar biasa hasilnya bisa kita lihat. Hari ini Pak, sungguh sangat luar biasa. Kadang-kadang memang aturan menjerat kita itu apa? Menjadikan kita tuh gampang dalam setiap kita melakukan suatu tindakan. Bahkan di dalam rumah tangga ada KDRT Pak. Orang tua ngasar terhadap anaknya nggak bisa bagaimana? Ya kan? Dilaporkan katanya KDRT dan lain sebagainya. Kan serba repot kita. Inilah tantangan akhir zaman yang memang kita semua harus sikapi itu dengan arif dan bijaksana. Bukan berarti tidak bisa Pak, selama tadi kita memang niat betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan hati kita, kejernihan fikir kita, inilah sebetulnya yang menghantarkan kita kepada sesuatu hal yang menjadi lebih baik. Karena namanya ilmu saja Pak, ilmu itu kan cahayanya Allah itu. Di dalam surat Al-Alaq itu kan disebutkan Allah lah yang mengajarkan kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil Qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi otoritas penuh adalah berada di Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ilmu. Maka kejernihan hati bagi kita, bagi seorang guru ataupun bagi seorang murid itu penting. Agar apa? Ya ilmu yang kita dapatkan itu betul-betul ilmu yang bermanfaat, dan seorang guru pun memberikan juga demikian. Kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi pada jamaah sekalian, di mana kasus dispensasi pernikahan semakin hari semakin meningkat. Persoalannya adalah tadi terjadinya hamil di luar pernikahan. Disebabkan karena memang tadi efek dari pergaulan yang bebas, pergaulan yang sangat bebas. Kecenderungan manusia kan mencoba dan mencoba, setelah melihat kan begitu, mencoba, akhirnya itulah yang terjadi. Mungkin bapak-bapak para jamaah sekalian bisa lihatlah di sekeliling kita lah, betapa usia-usia tanggung ya, usia-usia SD mau SMP atau SMP mau SMA itu. Bahkan mungkin di komplek kita itu di depan-depan itu nggak tahu juga orang dari mana kan, anak dari mana, kadang-kadang kan ngumpul kan, laki perempuan. Dan memang unsur pembiaran pun juga kita ada padanya, ada di dalamnya itu. Mengatakan bahwa itu pendapat kita kan bukan anak saya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita cuek terhadap hal itu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, menyikapi perkembangan yang seperti itu tiada lain adalah bagaimana kita berbuat, beraksi. Bahkan para ulama mengatakan situasi kondisi itu termasuk fardu kifayah. Ya, jadi seandainya dalam komplek ini ada orang yang berbuat asusila kita biarkan, maka kita semuanya berdosa membiarkan perbuatan. Tetapi kalau amar ma'ruf nahi munkar sebetulnya itu kewajiban individu itu.
Tidak bisa seperti itu. Punya tanggung jawab. Makanya pada jamaah sekalian, kembali kepada pribadi kita masing-masing dulu. Ibda binafsi. Kemudian baru lingkungan keluarga kita. Kita jaga betul, dan itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang benar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Itu perintah sudah jelas. Perintah sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kita tidak diperintah untuk menjaga dari kemiskinan, kan gitu kan? Ya enggak? Jagalah dirimu dan keluarga dari kemiskinan, enggak, dari api neraka, siksaan api neraka. Tetapi kan perintah itu kan efeknya atau pengaruhnya luar biasa, hampir dari segala aspek kehidupan. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan tugas itu? Sudahkah kita melaksanakan perintah itu? Kalau setiap individu, setiap pribadi sudah melakukan itu, insya Allah ya tadi akan menjadi baik. Dengar ceramahnya almarhum Bapak Haji Zainuddin MZ, menggambarkan betapa perubahan yang sangat luar biasa pada era-era sebelum tahun 80 dengan sekarang. Beliau menggambarkan bahwa ba'da surat maghrib itu setiap rumah itu hampir semuanya itu belajar Al-Quran. Baca Al-Quran. TV kan belum begitu banyak dulu itu kan. Bahkan saya itu TV itu satu desa saya itu baru 2-3 itu. Kita nonton pun baru malam minggu Pak. Saya kan di kampung gitu. Baru malam minggu nonton akhir pekan. Itu kalau ada akinya. Kalau akinya nggak ada, nggak di setrum, ya udah nggak nonton semua. Itu Pak D saya karena veteran aja jadi punya gitu. Jarang yang punya. Sehingga apa? Memang situasi situasi agamis itu betul-betul suasana keagamaan itu betul nampak. Seiring dengan perkembangan seperti saat ini kan sudah mulai bergeser, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ternyata sekarang antara desa dengan kota nggak jauh beda. Kemudian di desa nggak ada perilaku menyimpang juga banyak. Kenapa? Karena akses internet itu sudah menjangkau kepada desa-desa. Bahkan sekarang HP itu kan merupakan kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok. Bahkan orang ketinggalan istri nggak apa-apa, tapi kalau kita HP kan pusing kan gitu. Ya. Bapak-bapak yang kerja itu istrinya ditinggal di rumah kan biasa aja kan, khawatir nggak? Enggak kan? Tapi begitu HP ditinggal, oh bingung gimana ini? Urusan berabe ini. Makanya terjadi pergeseran yang seperti itu, maka kita sikapi dengan positif. Jadikanlah setiap apa yang kita lakukan, yang kita hadapi dalam kehidupan ini untuk sarana, dan kita sikapi secara positif. Kita punya HP, maka kita ambil manfaatnya dari HP itu. Kita punya televisi, kita manfaatkan televisi itu untuk kebaikan kita, untuk sarana beribadah kita. Kita punya apa saja, punya sepeda motor, punya sepeda, punya mobil, semuanya kita muaranya adalah bagaimana kita menjadikan itu sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada lain Bapak. Tidak ada lain kecuali kita memang beribadah, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga sarana apapun yang kita miliki saat ini kita jadikan untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir cukup Pak, itu kita sudah luar biasa cukup.
Udah lebih dari cukup yang kita dapatkan, yang kita miliki saat ini. Bahkan mungkin kalau kita mau jujur, itu banyak sekali barang-barang yang tidak berguna, tidak bermanfaat kita tumpuk-tumpuk di rumah kita. Kita punya baju berapa setel di rumah kira-kira? 10 ya? Apa 40? Ada nggak kira-kira yang sampai 5 bulan nggak kita pakai? Ada kan? Bahkan saya punya sarung itu tahun 20 tahun yang lalu masih ada sarung itu. Cukup. Tapi kan sudah beli lagi, dikasih lagi, numpuk-numpuk kan. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat, kehidupan Nabi kan jauh beda gitu. Jauh amat gitu. Di rumah punya sepeda, punya motor, punya mobil. Toh juga nggak dipakai semuanya bersamaan kan begitu. Kita punya anak 1 atau 2, tetapi melebihi dari kebutuhan yang seharusnya kita inginkan para jamaah sekalian. Maka itu menjadi sesuatu seharusnya kita berpikir bahwa sebetulnya Allah itu sudah melebihkan dari sekian banyak yang kita inginkan. Jangan merasa kurang dan terus kurang yang menyebabkan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pada jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak mari kita senantiasa berhusnudzon, berpikiran positif, berprasangka baik. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita mari kita sikapi dengan positif. Mau mohon maaf, anak kita agak dablek ya, agak nakal, sikapi dengan positif. Berarti itu adalah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita bisa menjadikan anak itu menjadi baik. Karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangga yang agak cerewet, udahlah. Kalau dia membicarakan kita kan, kita akan bertambah, berkurang dosa kita kan, beralih kepada kita. Ya itu aja. Jangan kemudian kita emosional yang menyebabkan kita akan terjadi pertengkaran dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikiran positif, maka akan enak. Bahkan persoalan hidup kita pada jamaah sekalian itu sebetulnya berawal dari diri kita masing-masing. Hampir dominan adalah persoalan itu berangkat dari diri kita masing-masing. Udah tahu gajinya 3 juta ya, gaya hidupnya 5 juta, ya kan? Siapa yang bikin gaya hidup 5 juta? Ya kita. Tidak menyadari. Bahkan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai kepala keluarga betul-betul menjadi orang yang mampu mengelola rumah tangga dengan baik. Jangan dikira bapak-bapak yang saya hormati bahwa kita itu santai-santai saja, aman-aman saja, diam-diam saja. Pergolakan dalam kehidupan kita, utamanya dalam keluarga itu sungguh sangat luar biasa. Itulah cobaan tantangan yang terberat bagi kita, bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita. Ya, karena itu tidak sepi dari persoalan, Pak. Persoalan ekonomi, persoalan istri, persoalan mertua, persoalan anak dan lain sebagainya, kumpul jadi satu. Tetapi itulah, sekali lagi, jadikan itu sebagai ladang amal dalam kehidupan kita, amal ibadah kita, untuk kita tetap eksis di dalam kehidupan kita. Gak usah takut, Pak, gak usah khawatir. Selama kita mampu dan bisa memanage kehidupan kita, insya Allah kita akan selamat. Walaupun tantangannya luar biasa ya dalam kehidupan gini, cobanya luar biasa. Bahkan kita melangkah dari, jangankan kok keluar rumah ya, di dalam rumah pun itu ya tadi kemaksiatan ada saja. Jadi alat-alat yang kita miliki, sarana-sarana yang kita miliki, mari itu semuanya kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah semuanya itu untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencoba, Bapak yang saya hormati, kita coba
terus berhusnudzon dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kita menyikapi suatu persoalan. Yakinlah dalam akhirnya tidak ada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi semua yang terjadi itu pada kesemuanya tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Maka karena ketidaksiasiaan itulah setiap Allah menciptakan segala sesuatu, insya Allah akan ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini menjadi pencerahan bagi kita untuk bijak di dalam menyikapi setiap kondisi dan keadaan. Ada teman yang nakal, kita sikapi dengan baik. Ada teman yang pelit, ya kita sikapi dengan baik. Ada orang yang tidak mungkin ramah dengan kita, ya kita sikapi dengan positif saja. Semuanya kita positif. Mari kita berlatih, Pak. Termasuk diri saya, mari kita berlatih. Bukan berarti itu hebat, saya tidak. Berlatih untuk bagaimana melatih kesabaran sehingga setiap apa yang kita lakukan itu betul-betul akan berdiri ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan kurang itu datang dari saya selaku manusia, karena itu saya mohon maaf yang tentunya. Mari kita akhir dengan doa Quran sulis. Subhanahu wa bihi hamdi subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.